Perubahan ini wajib diterapkan hadapi Semen Padang. Ciri khas bermain Persebaya, tiki taka, sepertinya telah berubah menjadi permainan egois yang menghambat tim untuk meraih kemenangan. Pelatih Eduardo Perez perlu memperhatikan hal ini dan membuat perubahan strategi. Di laga menghadapi Semen Padang, Eduardo Perez dihadapkan pada keputusan penting. Ia wajib memainkan Leo Lelis menggantikan Dime Daimosh dan Gali Freitas masuk menggantikan Francisco Rivera yang terkena hukuman kartu merah. Perez juga diharapkan tidak terlalu pilih kasih terhadap pemain tertentu. Ia perlu memberikan kesempatan yang adil kepada semua pemain untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Dengan kembali ke ciri khas tiki taka dan strategi yang tepat, Persebaya diharapkan dapat meraih kemenangan dan meningkatkan performa tim. Kita tunggu langkah-langkah yang akan diambil oleh Eduardo Perez untuk membenahi permainan Persebaya. Semoga tim dapat kembali ke jalur kemenangan dan memenuhi harapan para pendukungnya. Perez evaluasi skuad jelang hadapi Semen Padang. Menjelang laga kandang yang sangat dinantikan antara Persebaya Surabaya dan Semen Padang, pelatih Persebaya Eduardo Perez melakukan evaluasi menyeluruh terhadap performa tim. Pertandingan ini menjadi sangat penting, tidak hanya untuk menjaga posisi di klasemen Liga 2, tetapi juga untuk membangun kepercayaan diri pemain menjelang pertandingan-pertandingan mendatang. Evaluasi yang dilakukan oleh Eduardo Perez adalah bagian krusial dalam strategi manajerial sepak bola. Dalam sepak bola, setiap pertandingan memberikan peluang untuk belajar dan berkembang. Perez mengungkapkan bahwa analisis terhadap laga-laga sebelumnya akan membantu tim memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta bagaimana strategi yang tepat dapat diterapkan untuk mengalahkan lawan. Proses evaluasi yang dilakukan Perez mencakup berbagai aspek. Pertama, ia menilai performa individu setiap pemain melalui rekaman pertandingan sebelumnya. Dengan membandingkan performa saat ini dengan standar yang diharapkan, Perez dapat memberikan umpan balik yang konstruktif. Selain itu, Perez juga mengumpulkan informasi dari asisten pelatih dan analis video untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang kondisi tim. Semen Padang dikenal sebagai salah satu tim yang memiliki sejarah yang kuat dalam kompetisi sepak bola Indonesia. Dengan kekuatan fisik dan teknik bermain yang mumpuni, mereka selalu menjadi ancaman bagi tim manapun. Eduardo Perez sadar akan hal ini dan telah mempersiapkan timnya dengan matang. Ia menekankan perlunya fokus dan disiplin dalam setiap aspek permainan. Berdasarkan data, Persebaya tanpa Rivera selalu kalah. Tak ada kemenangan sama sekali yang bisa diraih Persebaya Surabaya musim lalu di Super League 2024-2025 ketika Francisco Rivera absen. Dari 5 pertandingan yang dilalui tanpa sang gelandang, Green Force selalu gagal meraih 3 poin penuh. Rivera sempat menepi 4 laga akibat cedera lutut pada paruh kedua musim lalu. Sementara 1 pertandingan lain, dia absen karena akumulasi kartu kuning. Fakta ini menjadi catatan serius bagi Persebaya Surabaya, mengingat Rivera selalu tampil sebagai motor serangan utama tim. Ketidakhadirannya di lapangan tampak berdampak besar terhadap produktivitas Green Force. Tak heran bila publik memberikan perhatian besar pada absennya Rivera saat Persebaya Surabaya akan menghadapi Semen Padang di pekan ke-6 Super League. Pelatih Eduardo Perez menyadari betul situasi ini dan menegaskan tim siap menyesuaikan strategi. Menurut dia, Persebaya Surabaya memiliki kedalaman skuad dengan 27 pemain yang bisa dipilih untuk mengisi kekosongan Rivera. Kita memiliki 27 pemain, jadi besok kita akan menentukan tim terbaik yang akan tampil, ujar Eduardo Perez. Ada apa Diego Mauricio belum juga dimainkan? Penantian Bonek dan Bonita untuk melihat aksi Diego Mauricio bersama Persebaya Surabaya masih harus berlanjut. Hingga memasuki pekan kelima Super League 2025-2026, bomber asal Brasil itu belum juga diturunkan. Pelatih Persebaya Eduardo Perez menegaskan bahwa keputusan memainkan atau tidak seorang pemain sepenuhnya ada di tangan pelatih. Sebagai pelatih, saya yang harus memutuskan siapa yang bermain dan siapa yang tidak, ujar Coach Edu sebelum memimpin latihan di lapangan ABC Kompleks Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Selasa 16 September 2025.
Menurutnya, pemilihan pemain bukan soal nama besar, melainkan kebutuhan tim serta kondisi fisik masing-masing pemain. Dari sudut pandang saya selalu memilih pemain yang memiliki kondisi lebih baik. Diego yang baru tiba 2 minggu lalu dan pemain lain yang sudah berlatih lebih lama tentu mempunyai kondisi berbeda. Jelasnya, Coach Edu berharap mantan penyerang Odisha FC itu segera bisa menyesuaikan kondisi fisiknya, sehingga siap tampil penuh bila diturunkan. Target terdekat, Diego berpeluang debut saat Bajul Ijo menghadapi Semen Padang, Jumat 19 September 2025 mendatang. Bonek terlalu murka, sarannya tak didengarkan. Pendukung Persebaya Bonek merasa kecewa karena masukan dan saran mereka tidak didengarkan oleh manajemen tim. Padahal kritik dan saran dari Bonek sangat penting untuk kemajuan tim dan membuatnya lebih baik. Bonek mempertanyakan keputusan manajemen Persebaya yang tidak memanfaatkan pemain asing baru secara efektif. Mereka merasa bahwa rotasi pemain tidak dilakukan dengan baik sehingga pemain asing yang didatangkan tidak dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya. Pelatih Eduardo Perez menjadi sorotan utama dalam hal ini. Bonek berharap agar Perez dapat memainkan pemain-pemain asing baru dalam pertandingan selanjutnya untuk meningkatkan performa tim. Harapan Bonek ini tentunya wajar mengingat mereka ingin melihat tim kesayangan mereka menjadi lebih baik dan kompetitif. Apakah manajemen Persebaya akan mendengarkan suara Bonek atau tetap pada keputusan mereka? Kita tunggu langkah-langkah yang akan diambil oleh manajemen Persebaya untuk merespons kritik dan saran dari Bonek. Semoga tim dapat menjadi lebih baik dan memenuhi harapan para pendukungnya. Akhirnya, opsi pengganti Francisco Rivera saat absen. Absennya Francisco Rivera akibat kartu merah membuat Eduardo Perez harus memutar otak mencari opsi terbaik di lini serang. Salah satu pilihan yang mulai menguat adalah memainkan Galli Freitas sejak menit awal di sektor sayap kiri. Dengan begitu, Bruno Moreira bisa ditarik ke tengah sebagai pengganti Rivera untuk mengisi pos gelandang serang. Selama ini Galli Freitas lebih sering memulai laga dari bangku cadangan sejak bergabung musim ini. Namun 4 kali masuk sebagai super sub, ia sudah menunjukkan efektivitas dengan mencetak 1 gol saat menghadapi Bali United. Jejak karir Galli Freitas juga menunjukkan posisi utama sebagai sayap kiri, meski ia fleksibel bermain di kanan maupun gelandang serang. Artinya, opsi ini tetap natural dan tidak mengganggu keseimbangan permainan Green Force. Keputusan memainkan Galli Freitas sejak awal akan memberi Persebaya Surabaya tambahan kecepatan dan penetrasi di sisi sayap. Gaya bermainnya yang menusuk bisa jadi pembeda ketika lawan mencoba bertahan rapat. Sementara itu, menarik Bruno Moreira ke posisi gelandang serang dianggap langkah logis menggantikan Rivera. Statistiknya menunjukkan Moreira punya kualitas mumpuni untuk jadi pengatur serangan dari lini kedua. Perez fokus evaluasi skuad hadapi Semen Padang. Usai laga panas kontra Persib Bandung yang berakhir dengan kekalahan 1-0 untuk Persebaya Surabaya, pelatih kepala klub berjuluk Bajul Ijo tersebut yakni Eduardo Perez mengisyaratkan akan melakukan evaluasi kepada skuadnya. Melansir dari laman resmi klub Persebaya Surabaya, Eduardo Perez mengaku laga kontra Persib Bandung tersebut memang berlangsung cukup ketat dan saling berimbang, namun dirinya mengaku cukup kecewa dengan hasil kekalahan tersebut. Dalam pertandingan kontra Persib Bandung kemarin, Persebaya Surabaya memang mampu memberikan perlawanan yang cukup sengit kepada skuad berjuluk Maung Bandung tersebut. Bahkan di babak kedua, usai tertinggal dari Persib Bandung, Persebaya Surabaya mampu lebih menguasai jalannya pertandingan. Akan tetapi keberuntungan memang belum berpihak kepada Persebaya Surabaya dalam laga kemarin. Usai laga kontra Persib Bandung, pelatih Persebaya Surabaya Eduardo Perez mengaku akan mempersiapkan timnya sebaik mungkin jelang laga menghadapi Semen Padang FC di pekan ke-6 nanti. Dirinya mengaku setidaknya memiliki waktu sekitar 1 minggu untuk melakukan evaluasi dan perbaikan strategi dan taktik menyeluruh kepada skuadnya. Semoga saja di pekan ke-6 Persebaya mampu meraih poin di kandang sendiri.